Hai, aku Della Amelia dengan NIM 1242080-101 dari kelas 3C Program Studi Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini aku akan membuat tutorial cara penggunaan ChemDraw untuk menggambar struktur senyawa kimia. Dalam penyajian struktur kimia, ketelitian dan kerapihan tentu saja sangat diperlukan agar informasi yang disampaikan mudah dipahami. ChemDraw hadir sebagai aplikasi yang membantu proses tersebut, terutama dalam menggambar molekul dengan bentuk yang konsisten dan sesuai dengan ketentuan kimia. Melalui fitur-fitur yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, ChemDraw memungkinkan struktur seperti cincin aromatik, gugus fungsi, dan rantai karbon dibuat secara cepat dan presisi. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorial pembuatan senyawa kimia menggunakan ChemDraw. Pada percobaan kini, kita mempelajari cara menggunakan struktur senyawa penol menggunakan aplikasi ChemDraw. Penol terdiri dari cincin benzena yang memiliki satu gugus hidroksil yang terikat pada salah satu atom karbon. Untuk menggambarnya, kita melakukan beberapa langkah utama, yaitu membuat cincin benzena, menambahkan ikatan keluar dari cincin, lalu melengkapi gugus OH. Pertama, kita membuka dokumen baru di ChemDraw melalui File, lalu New Document. Setelah terbuka, kita langsung memilih benzene rings di bagian Tools untuk membuat cincin benzena. Dengan satu klik pada area kosong, cincin benzena langsung muncul pada layar. Selanjutnya, untuk menambahkan gugus OH, kita perlu membuat satu ikatan tunggal yang keluar dari cincin. Dengan memilih Solid Boat Tool, kita mengarahkan kursor ke salah satu atom karbon pada cincin dan melakukan satu klik tarik. Setelah ikatan terbentuk, kita menunjuk ikatan tersebut lalu menekan huruf O, maka akan otomatis oleh ChemDraw-nya. Nah, seluruh rangkaian telah selesai, kita rapihkan. Setelah seluruh bagian selesai dibuat, struktur penol akan terlihat sebagai cincin benzena dengan satu gugus OH pada salah satu sisi. Terakhir, kita menyimpan pekerjaan dengan memilih file, lalu kita mengganti namanya dengan Phenol dan pilih CDX, lalu save, kemudian tutup dokumen. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pengguna dapat menggunakan struktur Phenol dengan tepat dan rapih menggunakan ChemDraw. Selanjutnya yang kedua ada pembuatan struktur diklorometana. Pada pembuatan struktur diklorometana menggunakan ChemDraw, langkah pertama yang dilakukan adalah membuka dokumen baru untuk memulai gambar dari awal. Selanjutnya, atom karbon ditempatkan sebagai atom pusat karena diklorometana memiliki satu atom karbon yang berikatan dengan 4 atom lainnya. Setelah itu, ikatan tunggal digambar ke arah atas dari atom karbon dan pada ujung ikatan tersebut ditambah atom klorin. Untuk menunjukkan 3 bentuk dimensi molekul, digunakan jenis ikatan wet dash atau ikatan penuh, digunakan untuk menggambarkan atom klorin yang berbeda di depan bidang gambar. Lalu, kita tambahkan ikatan wet putus-putus, digunakan untuk menunjukkan atom hidrogen yang berada di belakang bidang gambar. Kemudian terakhir, satu ikatan tunggal bisa ditambahkan ke arah samping dan diberi label atom hidrogen, sehingga seluruh atom yang berikatan dengan karbon berpusat telah lengkap. Tahap terakhir adalah melakukan perapian posisi dari sudut ikatan agar struktur menyerupai bentuk tetrahedral yang sesuai dengan geometri struktur molekul diklorometana. Dengan demikian, struktur diklorometana atau CHCl CH2Cl2 berhasil digambar secara benar dan jelas menggunakan ChemDraw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Palipiani dengan NIM 124200098. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk membuat grafik spektrum di Origin. Oke, yang pertama pastikan kalian sudah mendownload terlebih dahulu aplikasi dari Origin ya.
Setelah itu buka aplikasi dari Origin di device masing-masing. Buka, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita cancel aja, pencet OK. Nah, nanti di sini ada tabel yang seperti ini, lalu pencet aja. Nah, setelah muncul tabel, kita pilih data, lalu connect to file, pilih Excel, lalu masukkan data dari Excel atau data yang mau kita pakai. Setelah itu klik open. Oke. Nah, nanti akan muncul data-data yang udah kita import dari file Excel. Setelah itu pencet plot, lalu kita pilih yang studded lines yang grafik seperti itu. Lalu kita sesuaikan sesuai dengan kayak yang ini 20.000 itu di X, berarti kita checklist di bagian X gitu. Lalu 802 di Y. Oke. Nah, nanti akan muncul tampilan grafik seperti ini. Nah, setelah itu nah ini tuh untuk keterangan ya, jadi bisa kita ubah gitu. Misalnya di sini apa keterangannya, kita tulis ya, pokoknya ini bisa dipakai buat keterangan gitu. Nah, kita pindahin dulu supaya rapi. Nah, ini juga bisa kita posisikan biar rapi. Itu kita ke file, langsung save project, lalu kita beri nama. Nah, kalau ini tuh data yang satu gitu, maksudnya tuh buat data yang satu. Nah, selanjutnya ini untuk 3 data. Seperti yang tadi, ke data, lanjut ke pilih datanya yang 3. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini versi yang data banyak. Langkah-langkah selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita sesuaikan lagi. Di X, Y, Z. Setelah itu pencet OK. Nah, akan muncul tampilan grafik seperti ini. Ini yang versi 3 data gitu. Kita rapihin terlebih dahulu untuk setelah itu langkah selanjutnya ini bisa dipakai buat keterangan. Di bawah juga bisa dipakai buat keterangan. Lalu kita ke file, save project, kasih nama. Oke, mungkin sekian tutorial untuk membuat grafik spektrum di aplikasi Origin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Abdullah dengan NIM 12420800073. Saya berasal dari kelas 3C. Di sini saya akan membuat video tutorial, yaitu membuat PPT yang baik dan benar untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Dr. Perli Septi Irwansyah, MSI. Oke teman-teman, nah di sini dalam membuat PPT, terutama bagi mahasiswa, sering ditemukan banyaknya slide presentasi yang masih penuh dengan teks, membosankan, atau justru bikin audiens malah jadi bingung. Nah, dalam tutorial singkat kali ini, kita akan mempelajari langkah demi langkah dalam menyusun PPT yang baik dan benar, dari struktur hingga desain, agar pesanmu itu 100% tersampaikan kepada audiens.
Oke, langkah yang pertama untuk dalam membuat suatu PPT yang baik dan benar yaitu kalian harus menentukan tujuan presentasi yang dimana untuk apa PPT ini dibuat, siapa audiensnya, dan berapa durasi presentasi yang akan teman-teman sampaikan nanti. Nah, yang dimana prinsip utama dalam sebuah PPT itu yaitu merupakan alat bantu ya, bukan naskah atau bacaan gitu. Yang kedua, yaitu menyusun struktur PPT yang baik. Nah, dalam menyusun struktur PPT yang baik, itu terdapat 5 poin yang harus kita catat. Yang pertama, terdapat slide judul. Yang kedua, terdapat slide tujuan atau latar belakang. Yang ketiga, terdapat slide isi materi. Yang keempat, terdapat slide kesimpulan. Dan yang terakhir itu ada slide penutup. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas poin per poin dari susunan struktur PPT yang baik. Yang pertama itu ada di slide judul, yang dimana di dalam slide judul itu harus terdapat 3 elemen utama yang harus muncul di dalam judul. Yang pertama ada judul presentasi, yang dimana dalam judul presentasi kali ini tuh harus dibuat lebih menonjol dan jelas, sehingga dapat dibaca oleh audiens, gitu, bahwa itu tuh merupakan judul dari PPT yang telah teman-teman buat. Yang kedua ada nama penyaji, yang dimana nama penyaji ini merupakan nama pembuat slide presentasi dan juga dosen yang mengampu mata kuliah tersebut, yang dimana di situ tuh dicantumkan di posisi bawah dan ataupun enak untuk dilihat oleh audiens. Nah, yang ketiga itu ada logo, yang dimana logo ini tuh dibuat jikalau teman-teman sedang menempuh pendidikan ataupun instansi yang kalian sedang tempuh gitu ya, sehingga nanti logonya bisa dicantumkan di bagian tengah atas ataupun bagian pinggir atas di slide judul. Oke, selanjutnya yang kedua, yaitu ada slide tujuan atau latar belakang, yang dimana di slide tujuan atau latar belakang ini harus memuat 2 poin, yang dimana di latar belakang ini harus dibuat paragraf singkat dan menjelaskan gambaran besarnya. Jadi di dalam latar belakang ini tidak usah dicantumkan semua ataupun semua paragraf yang akan teman-teman sampaikan, cukup gambaran besarnya saja. Nah, untuk yang selanjutnya ada tujuan, yang dimana untuk di tujuan ini harus dibuat poin ya, harus dibuat poin per poin, jangan dibuat paragraf, supaya audiens tahu tujuannya itu untuk apa gitu. Oke, yang ketiga yaitu ada isi materi, yang dimana dalam isi materi itu harus dibagi per subtopik di setiap slide dan satu ide utama gitu ya. Nah, dalam isi materi ini dicantumkan poin pentingnya saja. Adapun untuk pembahasan secara luasnya itu bisa dijelaskan di luar slide presentasi. Tujuannya supaya audiens ini bisa memahami materi yang akan disampaikan dengan jelas. Jika dalam slide dicantumkan semuanya, audiens pasti akan kebingungan dan monoton dengan presentasi yang teman-teman sampaikan. Yang keempat itu ada kesimpulan, yang dimana dalam kesimpulan ini tuh harus dibuat ringkasan poin penting gitu, atau dibuat paragraf singkat yang mencakup kesimpulan dari seluruh materi yang telah teman-teman jelaskan gitu ya. Terakhir itu ada penutup, yang dimana di dalam penutup ini teman-teman bisa diisi dengan kata terima kasih, diskusi, ataupun tanya jawab, yang dimana teman-teman juga boleh menambahkan kata-kata motivasi atau closing statement di dalam penutup kali ini. Dan yang selanjutnya itu ada rumus PPT yang baik, yang dimana rumus PPT yang baik itu yang pertama sederhana, visual, jelas, relevan. Nah, jikalau keempat hal tersebut sudah memenuhi dalam PPT teman-teman, berarti PPT yang teman-teman telah buat itu PPT yang berkualitas. Sekian pemaparan tutorial cara membuat PPT yang baik dan benar dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zaidan Fadlur Rahman dengan NIM 1242080099. Saya akan menjelaskan tentang makalah cover cepat. Nah, yang pertama-tama kita bakalan blok dulu kata pengantar sampai daftar pustaka ya. Nah, terus kita ke sini ke heading 1. Nah,
habis ke heading 1 kita kesini lagi. Nah, terus ke device new multivalence. Nah, terus kita ke bab tinggal tambahin ke bab 1. Spasi nih, tambah spasi ya. Terus kita centang legal style-nya. Terus oke. Nah, kita jadi kayak gini nih, teman-teman. Nah, terus kita bakal blok lagi yang dari kata pengantar sampai daftar table. Nah, terus sampai daftar pustaka ya di sini. Ini lewat aja, jadi langsung ke blok daftar pustaka. Nah, terus kita pencet yang ini, yang entering. Oh, ini nih. Udah ya, udah jadi kayak gini. Nah, terus kita ke sini. Tanda panah ini. Style. Nah, terus ke heading 1, terus ke modif. Nah, terus ini kita pencet ke Themes New Round. Nah, terus ini ke 14. Terus ini ke bold. Terus ini warnanya warna hitam ya. Terus checklistin auto multiple-nya. Oke. Nah, jadi hasilnya kayak gini ya. Nah, habis itu kita blok latar belakang sampai tujuan sampai materi 1 sampai materi 3. Nah, terus pencet tab ya. Nah, jadi kayak gini, teman-teman. Terus lanjut ke style lagi. Yang ini nih. Nah, ini. Nah, terus ada heading 2 kan. Nah, habis heading 2 kita ke modifnya lagi. Terus kita ubah lagi kayak tadi ke Times Roman. Nah, terus ini ubah ke 14 lagi. Ini boldnya. Terus ganti warna hitam. Terus ini checklist auto mesh-nya. Terus oke. Nah, udah selesai ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan masih ada 2 bagian. Apa lagi? Selanjutnya, cara membuat daftar isi otomatis. Sebelum membuat daftar isi otomatis, pastikan membuat number page terlebih dahulu. Nah, kita lanjut ya ini. Nah, kita taruh ini di cover. Nah, terus kita ke ini, ke layout. Nah, habis ke layout, kita ke bricks. Nah, habis ke brick, ke next page. Nah, habis itu kita ke daftar tabel. Nah, habis daftar tabel, kita ke bricks lagi. Nah, kita langsung ke next page. Nah, terus selanjutnya kita dibikin multi-planes. Nah, biar enak. Nah, terus kita ke bawah. Nah, udah jadi kayak gini. Terus kita ke define print page. Nah, habis itu kita ke ini. 1 kali aja kliknya. Nah, habis itu kita ke pagan number. Nah, terus kita ke bold range. Nah, ini ada 2 nih. Nah, ini yang kedua. Nah, habis itu kita ke ini. Nah, terus ke format. Nah, habis itu kita ubah dulu nih. Ini ke ini nih yang apa? Romawi. Nah, pencet ini Romawi, terus ke start out, terus oke. Nah, kita ubah lagi ini yang ini nih.
terus kita ke sini lagi, kita ke format pensil lagi, terus kita yang start art. Nah, terus pencet OK. Nah, terus kita ke kata pengantar, pencet ini. Nah, habis kata pengantar, kita ke CTL enter. Nah, habis itu ke daftar isi juga nih, sama kayak tadi. CTL enter. Nah, habis itu kita ke slide ke bawah dulu nih, ngeliatin ininya caranya. Nah, caranya kayak gini ya, tuh. Kalau udah berhasil kayak gini. Nah, terus kita ke slide kedua. Nah, habis itu ke makalah. Nah, setelah bikin page mabar, kita ke makalah. Nah, ke makalah kita ke bawahin aja. Nah, kan ini kan ada daftar isi yang kosong. Terus kita ke ini, pencet ininya di sini, start, sini, start. Nah, ke sini terus pencet ke table of contents-nya. Nah, habis ke ini terus yang kedua. Nah, automate table 2. Nah, kan muncul nih. Nah, kita langsung ke atas. Tinggal ngapus yang ini nih, table ininya nih. Set. Bentar ya, kita ke bawahin dulu biar enak. Nah, kita hapus nih. Nah, beres dong ini daftar isinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daftar tabel dan daftar gambar ya. Nah, pertama-tama kita bakalan blok dulu ini yang di tabel ini. Nah, yang ini terus kita pencet ini dulu ya. Blokin. Bentar ya, sabar. Agak susah di sini ya. Itu ratain dulu ini. Nah, terus kita kanan. Nah, ini kayak gini tuh. Klik kanan. Nah, terus ini kita pilih ke instant caption. Nah, terus kita ubah ini namanya. Ini nih, figurnya tuh ganti dulu jadi table. Nah, terus ini ganti nama, terserah apa aja. Yang penting nama apa ya? Rumah, nih misal rumah. Nah, terus oke, kita aja oke langsung. Nah, kita ini rapihin dulu nih biar bagus. Nah, rapihin dulu ini ke sini. Nah,